Hai, kita Eds dan Uch. Kita adalah couple pecah yang udah 17 tahun bersama. Hari ini kita pengen ngomongin topik yang aku suka banget, jujur. Apa tuh? Yaitu agreeing to disagree di dalam hubungan. Oke. Artinya setuju untuk tidak setuju. Untuk tidak sepakat ya Untuk tidak sepakat, mengenai suatu hal. untuk tidak sepaham. Mm-mm. Menurut aku itu penting banget sih, Eds. Karena kebanyakan orang berpikir kalau misalnya lu jadi pasangan, lu harus kompak. Itu benar. Tapi kompak itu bukan berarti semua hal lu sepaham. Benar. Dan yang menarik dari hubungan kita adalah a lot of things itu kita nggak sepaham. Iya. Kita sebenarnya punya cara berpikir yang berbeda ya. Sangat bertolak belakang. Kita punya sifat yang bertolak belakang, cara berpikir yang bertolak belakang. Dan menurut aku, berkaca dari 17 tahun hubungan kita, kenapa kita bisa harmonis? Itu bukannya karena kita semua tuh kompak alias sepaham, bukan. Tapi karena kita tahu bagaimana caranya agreeing to disagree itu. Benar. Kayak lu bayangin kalau setiap kali kita ada perbedaan pendapat dan kita berdua tuh masing-masing pengen pasangan kita tuh cara berpikirnya sama kayak gitu. Iya. Itu tuh hal yang agak hampir mustahil ya bisa terjadi. Dan itu recipe for disaster. Kalau lu masih nggak akan bisa rela, wadah lu akan ungkit-ungkit terus gitu. Kalau dia tuh aneh, cara berpikir tuh gini. Iya. Itu bisa karena bawa ketika kita lagi ngobrol sama orang lain segala macam, dan itu emang membawa energi panas aja gitu. Untuk mengetahui bahwa setiap manusia itu unik dan emang lu nggak selalu harus dia yang sama kita pemikirannya loh ya. Kalau kita yang harus mikirin cara pemikiran sama dia mah itu terlalu mulia gitu. Tapi untuk mikirin mau dia berpikirnya seperti kita itu sulit. Gitu. Dan itu banyak kan masalah ego sih. Ini nggak ada specific things yang mau aku bahas sebenarnya, Ed. Cuman yang aku mungkin mau advocating gitu ya, yang aku mau ceritain ke teman-teman semua adalah it's okay untuk berbeda pendapat. Yang paling penting itu adalah bagaimana pasangan lu bereaksi ketika lu memiliki pandangan yang completely berbeda sama dia. Iya. Gitu. Nah, yang paling penting yang harus dijaga adalah masing-masing harus respectful terhadap opini masing-masing. Benar. Bukan yang kayak, hah, kenapa bisa kayak sampai gitu. Kayak begitu banget sih lu? Gitu. Kok lu gini banget sih orangnya? Jadi yang penting itu bukannya sepakatnya, tapi bagaimana kalian menanggapi perbedaan pendapat di dalam hubungan. Benar. Itu penting banget ya. Kebanyakan orang nganggepnya tuh suami istri ya harus sejalan, suami istri ya harus gini. Tergantung. Ada beberapa hal yang memang harus satu vision ya, satu pandangan. Yang besar lah, goal besarnya kita yang tahu. Besar. Tapi kenyataan pahitnya adalah hidup sehari-hari itu tuh diwarnai oleh hal-hal kecil yang endless banget gitu loh. Endless banget semua perbedaan pendapat yang kecil-kecil. Kalau lu nggak benar-benar konsentrasi ya, maksudnya mengetahui nih ya mana yang boleh debatin, mana yang enggak ya, nanti lu akan micromanaging pasangan lu ya. Betul. Gitu. Atau enggak berupaya micromanaging karena kan pikirannya beda. Betul. Lu maunya dia pakai caranya lu setiap kali. Benar. Micromanaging itu melelahkan banget. Iya. Oke, ada lagi? Aku nggak ada. Kamu? Aku juga nggak ada sih. Oke, ya. Bye.